Dan untuk mengetahui apa yang menyebabkan penjualan kendaraan listrik naik hampir 250% pada bulan Oktober, kami akan membahasnya bersama dengan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Muldoko. Selamat pagi, Pak Muldoko. Ya, selamat pagi Mbak Jessica. Pak, kenaikan penjualan kendaraan listrik di bulan Oktober ini hampir mencapai 250%. Kalau kita melihat secara detail, sebetulnya faktor apa yang mendongkrak kenaikan, Pak? Apakah karena ada confidence dari pasar di Indonesia? Atau mungkin karena insentif yang akan berakhir di bulan Desember nanti? Ya, sebenarnya penjualan tersebut tidak bisa dilihat dari satu sisi ya, dari satu faktor ya. Memang ada indikasi bahwa akselerasi permintaan itu sebagian diakibatkan oleh bagi konsumen ya, ada perasaan anticipatory buying karena adanya dinamika atau perubahan dari kebijakan itu. Bisa-bisa ini jadi momentum yang tepat untuk membeli mobil listrik. Tapi sebenarnya juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya. Kalau kita lihat perkembangan yang lompatannya seperti ini, maka sebenarnya kenapa itu terjadi? Ada beberapa alasan ya. Yang pertama tentang kita lihat ya, pilihan model sekarang, model mobil listrik di Indonesia, akselerasinya luar biasa ya. Betul-betul luar biasa. Baru beberapa saat terjadi lagi perubahan lagi model yang menarik lagi. Jadi beragamnya model itu yang mempengaruhi minat. Yang kedua, harga ya, harga yang semakin kompetitif. Kalau dulu harga mobil listrik itu orang mau beli, mahal banget ya, masih 2 kali lipat dari mobil biasa. Sekarang ini relatif ya harga itu bisa dilihat sudah hampir-hampir mirip sudah begitu. Dan prediksi saya ke depan bahwa ada kecenderungan mobil listrik akan jauh lebih murah nanti ke depan daripada mobil ICE. Gitu. Berikutnya alasan yang ketiga ya, ekosistem yang sudah mulai terbentuk. Kalau dulu masyarakat yang mau membeli masih bertanya, apakah charging station sudah banyak terpasang atau belum? Nah ini sekarang ini sudah cukup ya, cukup baik ya. Sebagai contoh kemarin masyarakat Indonesia yang pergi apa itu khususnya di Jawa ya, yang pergi hari rayaan ternyata cukup bagus ya, nggak ada komplain sama sekali tentang penggunaan mobil listrik ini. Berikutnya yang keempat itu ada kesadaran efisiensi ya. Jadi kalau biasanya satu mobil itu 4 juta, dengan menggunakan mobil listrik mungkin satu bulannya hanya 800.000 ya, gitu. Jadi ada kesadaran untuk menghemat. Nah, yang lebih penting lagi ya untuk jangka panjang ini, ada kesadaran masyarakat untuk terlibat, berkontribusi dalam menciptakan environment yang bersih, gitu. Mungkin apa ya yang tadinya apa ikut terlibat mengotori lingkungan, muncullah kesadaran, wah nggak baik ini untuk anak cucu kita ini ke depan. Maka dengan mobil listrik itu dia terlibat untuk menciptakan lingkungan yang baik. Nah, yang keenam ini dari sisi kebijakan perbankan ya, atau dari OJK sudah juga memberikan dorongan yang luar biasa. Kita lihat sekarang ini kepercayaan sektor financing untuk memberikan kredit ya leasing kepada mobil-mobil apa itu listrik ini cukup tinggi ya, confidence dia, sehingga beberapa hal itulah yang mempengaruhi ya lompatan di sektor mobil listrik khususnya. Itu kira-kira ya, tidak saja hanya karena perubahan kebijakan, tapi ada banyak faktor yang tadi saya sebutkan seperti itu. Pak Muldoko, kemudian kalau kita melihat data yang paling banyak itu yang dibeli dari segmen entry level. Ini di kisaran 350 juta hingga 500 juta rupiah. Kemudian tadi Bapak juga sempat menyebut terkait dengan ada pergeseran preferensi untuk pembelian kendaraan listrik. Nah Pak, selanjutnya kami ingin bagaimana kita menerjemahkan data-data ini terkait dengan penjualan dan juga insentif Pak. Apakah jika nanti insentif dicabut,
pasar EV Indonesia sudah cukup kuat berdiri sendiri atau masih tergantung dengan stimulus dari pemerintah? Ya sebenarnya kalau kami berpandangan ya, insentif itu masih tetap diperlukan. Kenapa begitu? Karena ada faktor eksternalitas ya. Sebenarnya ada kedua belah pihak itu menikmati ya. Konsumen menikmati, produk dan produsen menikmati, tapi pemerintah juga menikmati. Sering saya katakan dalam setiap kesempatan ada tiga hal ya sebenarnya yang diberikan oleh pengguna mobil listrik ini kepada pemerintah. Yang pertama ya, dengan dia berhemat, menggunakan listrik itu berhemat, sehingga pengeluaran rumah tangganya menjadi ringan. Yang kedua, dengan dia menggunakan listrik, mobil listrik, maka dia berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang baik, sehingga masyarakat Indonesia menjadi sehat. Dengan kesehatan yang meningkat, maka subsidi BPJS oleh pemerintah itu berkurang. Nah, yang ketiga, dengan menggunakan EV, pemerintah tidak banyak lagi memberikan subsidi kepada pengguna mobil. Sehingga apa? Kocek pemerintah itu yang tadinya 191 triliun itu bisa digunakan untuk kepentingan yang lain. Ini sebenarnya faktor eksternalitas. Jadi kalau pemerintah buru-buru mencabut insentif tanpa memperhitungkan itu, menurut saya tidak adil. Ya, karena apa? Pengguna, produsen dan pengguna berkontribusi kepada pemerintah. Terus kontribusi pemerintah apa kepada mereka? Maka insentif ini supaya dikalkulasi dengan baik. Jangan buru-buru dicabut begitu saja tanpa memperhitungkan bagaimana sebenarnya apa itu kesungguhan untuk euforia masyarakat untuk menggunakan EV ini menjadi berkurang nanti begitu. Baik, Pak Muldoko, kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan insentif dan juga bagaimana proyeksi ke depannya serta bagaimana kesiapan ekosistem kita sebetulnya di dalam negeri. Kita tahan dulu Pak karena kita akan lanjutkan usai jeda Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami dalam program Zona Bisnis. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis dan kembali kami mengajak Anda untuk berdialog dengan Ketua Umum Perklindo Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Muldoko. Selamat pagi Pak Muldoko. Ya, selamat pagi. Jessica. Pak, di segmen sebelumnya kita sudah membicarakan terkait dengan insentif yang diberikan oleh pemerintah dan insentif yang existing selama ini seperti PPN, DTP, kemudian terkait dengan TKDN. Dari sikap Perklindo sendiri Pak, ke depannya sebetulnya insentif seperti apa sih yang masih dibutuhkan untuk kembali menguatkan ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri dan juga tentunya untuk meningkatkan penjualan kendaraan listrik di dalam negeri? Ya, kita lihat ada insentif itu dalam bentuk fiskal ya dan non fiskal ya. Kalau fiskal itu memang sifatnya itu tidak permanen ya, bisa aja nanti itu berubah-ubah ya. Saya pikir pemerintah akan melihat bagaimana trennya. Kalau trennya memang penjualan mobil listrik itu sudah bagus ya, dan itu insentif itu didasarkan atas TKDN itu bagus ya, sehingga nanti industri dalam negeri akan bergeliat, akan sehat ya, sehingga kapasitas nasional kita menjadi meningkat dengan baik. Itu. Tetapi juga ada insentif yang non fiskal ya. Ini juga mesti sebuah kebijakan yang lebih menyeluruh dari pusat dan daerah. Sebagai contoh, bagaimana kemudahan-kemudahan bagi para pengusaha untuk dia terlibat dalam menyiapkan ekosistem. Sebagai contoh, SPKLU ya, untuk pengisian daya untuk mobil-mobil listrik. Ini supaya diberikan kemudahan ya. Kemudahan mulai dari dia perizinan sampai dengan dia mendapatkan akses elektriknya. PLN harus betul-betul bisa membantu mereka, sehingga ya nggak ada lagi pertanyaan bagi masyarakat di mana ya saya harus charging ya, karena dengan keterlibatan pihak swasta
yang masif ya, karena adanya dukungan dari pemerintah khususnya PLN, maka ini akan mempercepat ya, akan mempercepat. Nah, berikutnya juga ada kebijakan-kebijakan kalau di China ya, saya jalan-jalan di sana, hampir semua, bukan hampir ya, semua apartemen itu ada tempat charging stationnya. Sehingga dengan mudah itu orang parkir mobil di depan, di bawah, di situ sudah tersedia seluruh charging station ada di sana semua. Nah, kita ini kan belum. Nah, ini juga perlu dipikirkan. Ini bagian dari insentif ya. Ini pemerintah daerah harus ikut terlibat di dalamnya. Berikutnya juga mungkin masalah genap ganjil, masalah parkir yang lebih diberikan hak yang lebih bagus dan seterusnya. Ini menarik bagi masyarakat. Jadi ada pendekatan kebijakan insentif yang bersifat apa itu fiskal dan non fiskal. Gitu. Berikutnya yang kedua, untuk insentif ini perlu ada sebuah transisi yang terukur dengan baik ya. Sebagai contoh nih, pemerintah menjanjikan bahwa apa itu untuk subsidi atau bantuan pembelian sepeda motor itu akan diberikan, tetapi sampai dengan saat ini belum ada itu kebijakan itu, sehingga apa yang terjadi ini sungguh menyulitkan industri ya. Berikutnya juga menyulitkan bagi para dealer-dealer itu, karena dia seperti tersandera begitu ya. Masyarakat mau membeli menunggu apa itu insentif dulu dari pemerintah, berikutnya apa itu dealer-dealer itu ya sakit perut itu menunggu kebijakan itu turun gitu, sehingga apa yang terjadi, penjualan sepeda motor betul-betul stagnan saat ini. Ini nggak terukur ya. Ya harus terukur dengan baik itu loh. Jangan apa begitu dilempar tapi nggak ada actionnya gitu. Baik. Yang berikutnya perlunya memang apa itu kita adil ya. Insentif itu harus adil. Jadi kalau para industri yang sudah betul-betul dia TKDA-nya meningkat dengan baik di sini, nah ini harus juga mendapatkan insentif oleh pemerintah. Baik, masih banyak tantangan ya Pak untuk mempercepat adopsi dari kendaraan listrik itu sendiri. Kemudian Pak, yang kami ingin tahu kira-kira insentif ke depannya ada nggak sih Pak bocorannya seperti apa mungkin akan diperluas untuk sektor logistik ke depannya? Ya, kita belum tahu pasti kebijakan itu, tetapi setidaknya dari Periklindo ya selalu memberikan apa itu klarifikasi kepada teman-teman kita yang di bawah ya, yang di dunia usaha industri, berikutnya juga para sektor-sektor yang terlibat di dalamnya dalam urusan bagaimana memperkuat industri itu bisa berkembang dengan baik, maka kita sungguh sangat berharap insentif-insentif itu terkalkulasi dengan baik oleh pemerintah dari berbagai sisi. Sehingga satu terukur, yang kedua transparan, yang ketiga adil. Ini betul-betul bisa dinikmati bagi dunia industri, ya, dunia usaha yang menjalankan bisnis sektor itu, maupun juga bagi konsumen. Jadi semuanya ini kita sebagai organisasi perkumpulan kendaraan listrik di Indonesia ini berkontribusi untuk itu. Jadi kita menjadi penyebatan agar apa yang diharapkan oleh dunia usaha itu betul-betul nyampe kepada pemerintah dan pemerintah berhitung dengan baik. Terima kasih. Baik, terukur, transparan dan juga adil. Terima kasih Ketua Umum Perklindo Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Muldoko sudah memberikan insight-nya bagi pemirsa Zona Bisnis Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.